ini dia match ketiga di hari ini, Rachel yang kedua. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan buat teman-teman semua. Let's go, dikirimkan kembali positive vibes-nya juga buat teman-teman kita yang sedang berjuang. Ya. Gak cuman Indonesia, ada juga tim-tim dari Southeast Asia yang lagi berjuang membawa nama baik untuk setiap region dan setiap negara. Dan bahkan kali ini garis pesawat yang oke, lagi-lagi pilot pelit kalau kata Eldoge tadi. Ya, pilot yang membuat kita harus sedikit melupakan area utara seperti Severny, Stelber, dan juga KMSK. Karena sulit tim-tim ini untuk menuju ke arah Severny-nya. Pastinya kita tahu bersama tim-tim yang berada di Severny, salah satunya adalah Dead Ice untuk sementara waktu yang terus berada di area tersebut. Ya, betul. Bener dong. Bener, nggak salah. Nggak salah kan? Dan juga kita ngeliat dari Cryptix, mereka harusnya turun di area Krigopol Utara juga berada di arah Apan. Kenapa Cijal? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Sama, saya juga nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Oke, kita fokus dulu ya. Melihat kembali bagian selatan. Kita jangan bahas utaranya dulu, Sanskuy. Selatannya. Selatan. Utaranya nanti dulu. Kita lihat yang dimana bakal ada yang bertubrukan atau enggak. Karena ada beberapa parachute yang bersamaan turunnya di beberapa titik. Bahkan ada beberapa player yang kayaknya udah menggunakan sudut pandang 360 derajat untuk mencari informasi di Georgia Pool. Ternyata yang terjadi pertemuan antara dua tim. Kali ini dari Cryptix dan juga FaZe Clan. Mereka tidak bisa berpisah karena garis pesawat yang memang tidak mendukung juga. Bahkan di arah yang berbeda kita melihat dari Nigma Galaxy. Hampir aja Rauf dilindas sama satu player dari Four Rivals yaitu Apple. Apple tadi hampir akan mendapatkan seorang Rauf. Dan lagi-lagi inilah yang terjadi saat ada satu tim atau dua tim maksud saya memiliki area looting yang segaris atau beriringan kali ini sama garisnya, sehingga mau nggak mau mereka harus bertemu terlebih dahulu, looting dulu baru nyambung lagi. Dan nggak sampai memang kalau mau kita ngambang di atas pun akan sulit dan pastinya ditembak oleh pemain-pemain tim FaZe Clan. Kalau tadi emang Cryptix-nya mencoba untuk terus ngambang di area utara. Seperti kalau kita lihat saat ini pemain dari MS Chonburi melihat ada yang mengambang di area atas atau di awan tadi, sehingga mereka langsung mengincar ke arah pemain-pemain yang baru turun. Itu adalah satu tim yaitu Dead Ice. Ya, ini kayaknya tim yang memang dari drop zone-nya itu ada di bagian utara ya. Karena dari MS Chonburi juga lagi berusaha untuk struggling untuk mencapai kota mereka. Mereka tuh Yasnaya kan ya, kalau MS Yasnaya, Chonburi. betul. Dead Ice tadi katanya di Severny, Severny. betul sekali. Dead Ice di Severny. Kalau kita lihat memang pemain-pemain dari Dead Ice ini sangat luar biasa sekali. Mereka cukup kuat berada di Severny. Terbukti mereka masih terus bisa mengamankan area Severny sampai di Super Weekend yang ketiga. Dan juga kalau kita lihat MSC juga merupakan pemenang dari Yasnaya. Karena untuk saat ini MS Chonburi nyaman, mereka tidak ada DRS untuk berada di area mereka. Seperti Dead Ice juga nggak ada tim secret untuk berada di area Severny. Ini dua tim yang juga sama-sama tidak ada contender di arah drop zone-nya. Nggak seperti di minggu-minggu sebelumnya. Ya, jadi bisa bernafas lebih lega. Bisa bernafas lebih lega. Betul, karena memang yang namanya round robin seperti ini ada yang plus, ada yang minus juga. Nah, nggak semuanya plus gitu kan. Dan kita melihat juga untuk Infinity enak banget lah ya. Udah pasti jelas garis pesawatnya di bagian selatan. Mereka bisa melakukan looting dengan sangat lega juga. Sanskuy kayaknya mulai keringetan, kenapa tadi? Enggak apa-apa. Karena kalau kita lihat ini akan menjadi game yang harusnya sangat seru sekali. Saya sudah mempersiapkan untuk nanti di mid game sampai late game-nya. Karena kalau kita lihat memang di early game tidak terlalu banyak pertemuan. Tapi pastinya dengan tidak adanya pertemuan di awal, di mid game nanti mulai banyak rotasi-rotasi yang akan dibangun. Dan tadi juga ada statistik dari tim Xavier. Tim yang harusnya berada di sini tapi tidak ada. Karena Pochinki-nya dimiliki oleh Nigma Galaxy. Betul. Karena memang perebutan drop zone itu kan kayak proses ya. Seperti kalau kita ngebahas di bagian Sunhawk juga ada kan, kayak kemarin FaZe Clan diusir mundur sama Stalwart. Karena mereka berhasil untuk mengamankan kota tersebut. Nah, nanti Sunhawk seru nih. Sangat seru. Ini sangat menarik kalau kita lihat Sunhawk kali ini karena kalau nanti ya di match setelah ini. Jadi akan sangat panjang di hari ini. Kita melihat berbagai fight yang terjadi. Kemarin Sunhawk kita dibuat dak-dik-dukser melihat fight di awal antara tim Nova dan juga Bigetron Red Aliens. Dua tim yang memang sangat-sangat mengincar area Painan. Akan kita lihat nanti seperti apa. Karena dari zaman dulu Painan juga selalu menjadi primadona. Tim-tim yang bisa dikatakan sangat kuat di sebuah turnamen. Dulu sempat ada juga RRQ Athena berada di Painan, saat ini diperebutkan oleh Bigetron dan juga diperebutkan oleh tim Nova. Namun kita fokus dulu ke arah rotasi yang dibangun oleh pemain Infinity ini.
hampir sama seperti di match sebelumnya. Kemarin, sama seperti kemarin. Oh ya, kemarin. Nuzi ngambil di belakang sebuah broken vehicle, lalu ada pengiriman beberapa mata-mata menuju ke arah depan terlebih dahulu, dan kali ini kayaknya mereka nggak melakukan repetitive strategy. Ini menarik justru loh, Infinity tuh punya persiapan banyak banget. Ya. Mereka nggak cuman AB, kalau strategi mereka punya kayak segudang strategi. Makanya dari kemarin ketika kita ngeliat ini pergerakan dari Infinity tuh agak sulit untuk dibaca. Selalu ada hal baru yang mereka tunjukkan, dan ini membuat semua tim agak sedikit kebingungan juga sebenarnya pergerakan dari Infinity tuh bakal seperti apa. Dan melihat juga ke arah rumah air, jelas bakal ada Four Rivals juga yang mengisi sampai ke Ruins. Lalu untuk Nigma di bagian Pochinki masih cukup aman. Dan tadi kalau kita melihat kembali circle-nya, masih untuk ke main island ya, kemungkinan besar masih ke main island juga, masih belum ketahuan bakal ke arah mana. Tapi kalau kita ngomongin ke arah skor atau leaderboard yang sudah dikumpulkan oleh semua tim, udah mulai ada beberapa gap-gap yang ditunjukkan gak sih, Sens? Ya, mulai kalau kita lihat ada sebuah jarak, apalagi yang cukup terasa adalah jarak dari tim yang berada di atas dari Tongjabao itu sudah mulai cukup jauh jaraknya. Kalau kita lihat karena saat ini sudah dikejar juga oleh Bigetron Retaliance. Namun kalau kita lihat Bigetron Retaliance yang baru saja kita bahas ternyata diincar, ditembaki oleh seorang Daebot. Cukup jauh jaraknya tadi karena Daebot juga hanya menggunakan RDS saja, tidak menggunakan kali 4 walaupun menggunakan DP. Ya, zoning out sih. Lebih ke arah tembakan nge-zoning out aja ke bagian luar. Dan ini udah pasti sering banget yang namanya GD sama BTR ketika rotasi di Erangel itu pasti berpapasan lah ibaratnya. Dan mungkin nggak jarang juga kalau kita lihat kadang-kadang ada beberapa movement yang saling tabrak-menabrak gitu kan. Betul. Karena jalurnya sama, jadi yang menurut kemungkinan yang namanya fight itu pasti bakal terjadi karena semuanya itu fair play bakal kita lakukan. Tapi sementara itu FaZe Clan, mereka turun ke arah bagian Bukit Georgefall dan mereka sudah keluar untuk di menit kelimanya. FaZe Clan adalah salah satu tim yang juga bisa dibilang lagi benar-benar kejar setoran. Ini bukan FaZe Clan setelan seperti kemarin PMPLCA. Untuk di Super Weekend kali ini mereka perlu mengumpulkan poin lebih banyak karena beberapa match yang sudah dilalui untuk FaZe Clan sendiri pun kita belum melihat adanya performance yang maksimal seperti pada minggu Super Weekend kedua. Ya, dan kalau kita lihat di hari ini yang diturunkan juga Beer 11. Menjadi cukup menarik karena biasanya Beer 11 ini adalah spesialis di weekdays kalau di PMPLCA, namun ternyata diberikan waktu bermain yang cukup lama bahkan sampai ke Super Weekend juga. Beer 11 pemain yang cukup senior bahkan juga sangat-sangat legend kalau kita mengingat dari scene kompetitif PUBG Mobile di saya maupun di dunia karena dia sempat mendapatkan gelar juara dunia juga. Karena Beer 11 pernah ngetim sama yang namanya senior. Ah benar, jadi dia menjadi pemain senior. Iya. Betul sekali, sangat menarik kalau kita lihat. Namun yang menarik juga Nuzi kepleset, entah apa yang terjadi. Namun Infinity yang tadi memang sedang berdekatan dengan reject, Nuzi itu berada di jembatan. Tadi mungkin lagi ini kali ya, lagi mau lakuin rotasi atau enggak mungkin ada beberapa tembakan zoning out yang membuat dia terkeluar dari mobil juga bisa. Banyak faktor sih sebenarnya untuk kejadian-kejadian terpleset seperti itu. Tapi kalau kita ngomongin kepleset, tadi juga ada momen ketika order jatuh ya. Dari atas bukit karena mau menghindari tembakan malah jadinya kenok. Ini ngapain lagi Tony Kurniawan? Hey Tony Kurniawan. Ini kalau mau masuk sama keluar gantian. Biasanya peraturannya itu yang keluar diduluin. Oh. Kalau di tempat-tempat umum, kalau di lift ya? Lift gitu, terus juga di kereta-kereta MRT juga kayak gitu. Yang keluar dulu baru yang masuk. Bisa gitu, tapi emang sih kalau lagi ada momen-momen kayak gini ini kan masih belum ada banyak aksi-aksi ya seperti yang dilakukan oleh Action kebanyakan. Tapi lebih ke arah semuanya ngamanin rumah terlebih dahulu, nungguin circle-nya bakal ke arah mana. Karena dari circle-nya sendiri pun nggak terlihat adanya shifting yang sangat ekstrim. Dan ternyata ini udah kelihatan nih, movementnya udah mulai menjurus-jurus ke arah jembatan kiri. That's why dari Infinity masih securing area pertigaan jembatan kiri. Dan ini bakal numpuk banget dari arah bagian utara juga, dari arah bagian jam 12, jam 1. So we'll see apakah akan ada beberapa rumah yang menjadi saksi pertumpahan darah atau tidak nih Sanskuy. Yang sangat menarik adalah Primors yang harusnya ada tim 628 namun mereka sudah keluar dan mereka saat ini berada di area center dari circle-nya. Ini untuk kedua kalinya kita melihat area tengah di hari ini diisi oleh 628 dan juga dari tim Nova karena tadi kita juga. Itu benar. Nova itu kalau circle-nya kesini biasanya dia ngambil ke Quarry. Biasanya mereka bakal set up di rumah-rumah bagian Quarry dan tadi ada pergerakan yang kita lihat kayaknya akan cukup berpapasan juga antara 628 dengan Nova. Namun
nggak cuma 628 dan Nova yang bergerak ke arah tersebut. Ada juga Nigma Galaxy yang nampaknya akan berusaha untuk mengamankan area sekitaran dari Quarry sendiri. Bahkan pergerakan demi pergerakan kita sudah pantau. Ini adalah 10 menit pertama yang sangat damai. 64 orang masih alive, belum ada pertumpahan darah, belum ada aksi-aksi lagi. Bahkan tadi kita lihat untuk di early-nya sendiri kayak ada pertemuan kan ya, sebenarnya bisa dilindas tapi langsung di disengage. Dan ternyata dari Rico yang terlebih dahulu untuk membuka tembakan ke arah jembatan bagian depan. Sebuah choke point yang nampaknya sudah mulai cukup ramai. Dari Cryptix sepertinya harus melakukan penyelamatan sih. Ini Senkai masih bisa diselamatkan betul karena jaraknya cukup jauh, bahkan juga sudah ada sebuah upaya penyelamatan yaitu smoke yang di pop up di area tersebut sehingga tertutup vision dari pemain-pemain Rico. Bahkan Rico juga sudah bergeser kali ini, justru ada sebuah flank yang dibangun oleh pemain-pemain dari Rico Infinity. Prastego datang, ada sebuah sambutan dengan peluru panas. Harusnya Marshall berjibaku, dia berada di area bukitnya. Ada sebuah granat yang dilemparkan, namun mantul granatnya ke area belakang. Marshall harus bergerak juga karena Blue Zone sudah membuat dia kali ini terselimuti oleh Blue Zone-nya. Namun tembakan demi tembakan kali ini dilakukan juga dan akhirnya Marshall tersungkur ke arah tanah karena Prastego cukup sakit tembakannya. Bahkan ada knock-in yang dilakukan oleh seorang Prastego. Ya, siapa yang menduga kalau misalkan Rico bakal nge-push ke area tersebut. Dikiranya bakal ditembakin dan dibiarkan saja, tapi ternyata ada sebuah movement push yang dibangun oleh Rico sendiri. Membuat satu player dari Cryptix tidak mau dipulangkan, dan ini akan menjadi saling mengunci satu sama lain. Kalau mereka mau bergerak, mereka harus melalui jembatan 1000 meter. Jarak tempuh yang harus mereka lalui untuk masuk ke dalam play zone berikutnya. Bahkan El Chapo sedang berusaha untuk melakukan penghindaran disengage movement, tapi dikejar sama Esketon kah? Kejar, ya betul sekali, di belakangnya ada seorang Esketon yang saat ini juga kita sedang pantau. Terus ngacir ke arah El Chapo, masih diincar juga sendirian dia dengan sebuah dasianya. Masih menuju ke area yang sama bersama dengan El Chapo. Pastinya tidak ingin kehilangan seorang El Chapo, namun hilang visionnya karena mereka terpisah menuju ke arah yang berbeda. Ya, kayak lagu ya, kayak film. Iya betul, kenapa kira sama ya? Kiri, kanan gitu kan. Tapi kayaknya niatan dari Esketon mau nggak mau harus diurungkan, dan harusnya dari Esketon lebih memilih untuk nge-scout area sih. Dia dikirimkan terlebih dahulu untuk bergerak di paling depan, berusaha untuk mengamankan circle, berusaha untuk mencari compound checkpoint untuk teman-teman dari Rico lainnya. Dan ternyata kali ini ada sebuah pergerakan juga yang sudah mulai dilakukan oleh MS Chonburi, beriring-iringan seperti parade dan ngelewatin rumah dari The Xavier karena ada sebuah lower ground yang dimainkan juga dari MS Chonburi sendiri, membuat jalur rotasi mereka tidak terdeteksi dan tidak bisa ditembak pastinya. Ya, sudah tertutup kali ini visionnya, dan kalau kita lihat air masih cukup banyak dari area circle dan membuat Stalwart berada di area Pulau SMB. Mereka harus menyeberang, namun saat mereka menyeberang sudah ada Infinity yang menuju ke area dari sudah ada tim Infinity yang dikejar oleh pemain-pemain dari Reject. Kayaknya ini pada saling ngejar-ngejaran gak sih? Ya. Kejar-kejaran sama zona iya, kejar-kejaran sama waktu juga iya. Bahkan kejar-kejaran dari Bagi dan dimiliki oleh para boy. Ditembakin, abis reload dulu Bang Sunan ya kan. Sayang sekali, miss timing, miss momentum, dan memberikan sebuah kesempatan besar untuk Nova langsung saja melakukan setup di sebuah pergudangan. Dan bahkan kali ini pergerakan dari DWG diiring-iringi, diikuti dari bagian belakang, berusaha untuk mencari jalur yang berbeda. Namun apa daya, ini benar-benar padat banget Sanskoy. Ini namanya circle 3, rasa circle 4. Ya, karena memang tidak banyak area yang bisa dimainkan juga. Jimmy saat ini sedang dikejar oleh seorang Juni, namun ternyata Jimmy juga melakukan tembakan demi tembakan. Bahkan Juni datang dan akhirnya Jimmy didapatkan oleh Juni. Langsung dipulangkan ke arah lobby. Knock-in terjadi di area tersebut. Ada Fast Clan juga yang sudah mengambil sebuah cekungan. Cepat sekali Fast Clan untuk bergerak. Bahkan kali ini kita juga melihat area Very Pierre pastinya menjadi area yang cukup padat. Untungnya sudah ada Erangel 2.0, jadi banyak yang bisa dimainin. Nah itu dia, karena ada banyak sekali cekungan-cekungan, mangkuk-mangkuk yang bisa dimainkan. Tapi ternyata dari Bigetron Red Aliens nampaknya harus terjegal perjalanannya oleh Four Revels. Satu player berhasil diamankan, yaitu seorang Liquid juga. Tapi ternyata cekungan-cekungan ini udah mulai banyak yang isi. Salah satunya ada Fast Clan juga, dan ternyata dari Infinity bakal langsung dipush begitu saja oleh The Xavier. Mereka bahkan ke arah depan, tapi Mela masih bisa meng-hide posisi tubuhnya dari bagian sebuah lower ground tipis. Langsung saja menggerebek satu rumah di bagian depan dari The Xavier. Sangat percaya diri sekali mendapatkan satu player Mela di belakang sana, Sanskoy. Kita melihat kali ini tembakan juga
kembali dilakukan. Bahkan ada Prefire tadi menuju ke area dari sebuah pintu. Walaupun ternyata pintunya masih tertutup, belum bisa ada sebuah hit yang menuju ke arah pemain Infinity yang lainnya. Ternyata Infinity tidak terlalu ngotot untuk menuju ke area rumah roti yang dikuasai oleh Xavier karena mereka memilih untuk mundur terlebih dahulu. Mereka sudah mengikhlaskan Mela menjadi elimination untuk Xavier. Walaupun memang awareness terus dibangun menuju ke arah compound dari tim Xavier. Pastinya, karena Infinity adalah salah satu tim juga yang pengen mempertahankan posisi di klasemen papan atas. Dan sebuah setup menarik, sebuah dermaga bakal langsung diamankan juga. Ini udah lumayan sering sih kita ngelihat setup seperti ini. Bakal ada yang ngambil bagian ujung untuk melakukan backup fire dari arah belakang. Tapi nah masalahnya ini Gatani belum nemuin tempat yang cukup baik untuk melakukan covering. Kalau Gatani ketembak, ke takedown, ini bahaya banget. Itu bakal jadi sebuah PR berat untuk Infinity melakukan revive terhadap Gatani. Tapi nampaknya dari kamera pun sudah mulai bergeser kembali. Adanya rotasi yang dibangun dari Nova, lagi-lagi dipotong oleh tim yang berbeda. Kali ini Dead Eyes mendeteksi pergerakan dari seorang Order di depan sana. Bakal langsung di-tapping-tapping juga, dikejar mati-matian Order. Masih bisa. Sayang sekali karena ternyata Sifu lagi-lagi dengan mininya dan ada steal elimination kah? Betul saja Beer 11. Pemain yang tadi sempat kita bahas, pemain veteran, pemain senior yang berada di tim dari Fast Clan mendapatkan sebuah elimination atau steal elimination. Namun kita melihat juga El Chapo harus turun. El Chapo masih bertahan juga di area tersebut. Naik kali ini El Chapo dan akhirnya dia pun turun ke area bawah karena sulit. Dan dia pun mengikhlaskan teman-temannya untuk dijadikan confirm elimination ke arah lawan-lawannya. Tapi masih ada Lazy Boy. Lagi-lagi dari Cryptix yang tersisa adalah El Chapo dan juga Lazy Boy. Lazy Boy sering kali menjadi pemain terakhir. Setuju, sering banget untuk menjadi last man standing lah ya, kita bisa bilang seperti itu. Tapi masalahnya deteksi pemain-pemain dari Rico ini udah benar-benar komit banget untuk ke arah bawah bagian El Chapo. Ada beberapa nades yang dilontarkan, El Chapo masih belum bisa keluar. Dan kalau misalkan Rico ini maksain buat turun, ini juga bakal menjadi suatu posisi yang berbahaya. Terlebih area dari Quarry ini belum masuk ke arah play zone juga. Ada beberapa setup player yang bermain di bagian high ground Quarry, karena mereka masih belum tahu juga untuk dari circle-nya bakal mengarah ke arah bagian Verifier atau ke arah bagian Quarry. Tapi ternyata ada beberapa fight yang sudah dilakukan. Nova nampaknya membalaskan kematian Order ke arah Shifu. Masih kita lihat ternyata fight belum selesai antara Nova dan juga Dead Eyes. Namun dari arah yang cukup jauh kita juga memantau For Rivals yang ternyata berada di area satu bukit yang sama. Berdekatan mereka dengan pemain-pemain dari Bigetron Red Alliance walaupun berada di sisi yang berbeda. Namun saat ini Reed juga masih terus memantau pergerakan dari area lain. Genesis Dogma salah satu menjadi tim yang dipantau juga oleh For Rivals. Namun ternyata Zuxi mendapatkan Yu Yang dan King pun mendapatkan sebuah net elimination ke arah pemain-pemain dari Dead Eyes. Dan Nova hanya tersisa 2 player saja, berusaha untuk melakukan retake terhadap gudang yang sudah diisi oleh Dead Eyes. Dan bermain dengan hati-hati juga pastinya, karena ini posisinya 2 melawan 2. Namun ternyata di bagian belakang ada Lazy Boy. Ini cukup berbahaya untuk sebagai last man standing. Selalu duri dalam daging itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya sekali, bisa menusuk dan bisa membackstep dari arah yang berbeda. Dan sementara dari bagian high ground masih berusaha untuk dikontrol juga oleh beberapa tim yang sama. Bahkan El Chapo sudah mulai terdeteksi, nggak bisa kemana-mana, tapi El Chapo masih bisa mendapatkan satu, tapi ternyata di refrag kembali. Bigetron Red Alliance sementara waktu bisa mengkontrol bagian high ground, bisa untuk mendapatkan beberapa steal elimination harusnya. Ya, kita melihat yang memiliki PR kali ini adalah pemain-pemain dari Rico Infinity. Harus bergerak mereka, namun ternyata Nuzi mengupayakan untuk bisa membalaskan sebuah elimination yang tadi sudah diamankan maksud saya oleh pemain-pemain dari Xavier ke arah satu rekan dari Nuzi. Ada granat dilemparkan juga, Satan mendapatkan Sky, Luxi mendapatkan seorang Frag Boy. Banyak elimination atau banyak knock yang sudah diamankan oleh pemain-pemain dari Indonesia. Namun ternyata Booms juga tersungkur ke arah tanah karena Mosinagan yang didapatkan oleh satu pemain dari Stalwart tadi. Oke, ini udah mulai sangat menarik ya. Terjadi trading knock demi knock terus-menerus juga. Bahkan mungkin ini adalah commit push yang bakal dibangun oleh Infinity juga setelah mendapatkan informasi yang cukup komplit terhadap player-player dari The Xavier. And this is the time, nampaknya player-player Infinity sudah mulai bergerak seperti sebuah unit, bermain dari bagian sebuah lower ground, menunggu aba-aba dari shout call-nya untuk bisa masuk ke dalam sebuah rumah. Nades demi nades terus dikokang, tapi masih belum ada yang connect juga. Bahkan The Xavier cukup pintar. Mereka langsung membuat sebuah wall smoke di bagian dalam. Tadi sempat terpantau juga Bigetron Red Alliance mendapatkan beberapa elimination, tapi kita harus fokus terlebih dahulu dengan fight yang akan terjadi sebentar lagi, Sanskuy. Franky, granat di tangannya dilemparkan ke area depan, meledak di sana, belum memberikan damage. Harusnya hanya sedikit saja damage yang diberikan, namun Blue Zone sudah ikut campur dari fight yang terjadi. Nuzim tersungkur ke arah tanah. Ada balasan yang nampaknya kali ini akan coba dilakukan oleh seorang Logan, namun ada granat juga yang dekat dengan seorang Logan tadi. Namun pemain-pemain dari Xavier ternyata sudah keluar dari area rumah ini. Mereka sudah menjebak pemain-pemain Infinity untuk berada di dalam dan pastinya akan digempur dengan granat-granat.
Gila, ini dari The Xavier pinter banget. Mereka membuat sebuah jebakan spider web yang dibangun dari The Xavier, membuat player-player dari Infinity terjebak di bagian dalam, tidak bisa keluar. Tapi masalahnya ada sebuah granat nyasar dari Reiji juga, bisa menumbangkan player-player dari The Xavier. Jump shot dari seorang Katani, bisa menumbangkan satu. Dan ini one by one situation. Dan ternyata Frankie win the fight. The Xavier masih selamat, tapi hati-hati reject dari arah bagian belakang bisa banget menusuk pertahanan dan menjadi third party. Ternyata Nova juga tidak bisa bertahan karena kali ini Rico Infinity sudah datang menuju ke area yang lain. Namun kita juga melihat ternyata Face Clan didapatkan oleh pemain-pemain reject. Lagi-lagi reject yang tadi juga Cijel cukup sudah dibahas juga, cukup dimention oleh seorang Cijel. Dan kita juga masih terus melihat ke area yang lain. 6 to 8 berada di area yang sangat nyaman. Mereka berada di area tengah dan juga ada DWG yang berada di arah tengah. Namun Bigetron Retalians juga memiliki sebuah high ground. Ada bukit yang mereka kuasai. Iya, mereka mau bermain di pinggir-pinggir aja. Mungkin nggak mau mengulang kesalahan yang sama seperti kemarin. Karena kalau kemarin mungkin terlalu bermain di bagian tengah dan itu adalah open field. Kali ini sementara waktu kita lihat juga dari Genesis Dogma. Nampaknya masih cukup selamat dengan 4 orang. Belum ada commit fight yang dilakukan tapi sadar memegang M249. Ini cukup mengerikan, berusaha untuk memberikan pressuring fire ke arah bagian depan juga. Ada reject dan ada 3 tim yang masih cukup tertahan dari satu sudut, satu pintu masuk yang sama. Genesis Dogma nampaknya akan berusaha untuk memanfaatkan situasi, tapi ternyata sayang sekali Nichil harus tertangkap karena adanya NC2 sebagai last man standing yang kali ini masih ngotot juga. Masih ngotot untuk bisa bertahan sejauh ini Sanskuy. Namun NC2 juga diberikan pressure oleh pemain-pemain dari Genesis Dogma. Ternyata Genesis Dogma juga mendapatkan pemain MS Chongguri yang lainnya. Tadi kita melihat Frankie juga saat ini sedang bergerak. Mereka sudah mendapatkan sebuah compound. Cukup nyaman Frankie untuk bertahan karena dia menjadi pemain terakhir dari timnya yang masih bertahan di Ranger kali ini. Genesis Dogma satu persatu ternyata rontok karena ada reject yang datang menuju ke area mereka. Tersisa 2 yang kali ini masih terus berjibaku, bahkan Satar juga kembali tersukur ke arah tanah pemain-pemain dari Genesis Dogma. Karena satu pintu masuk tersebut benar-benar ramai banget dan oh my god sayang sekali. It's okay, nice try buat Genesis Dogma. Gue yakin untuk match-match berikutnya mereka akan lebih all out lagi. Tapi ternyata dari Rico kali ini mau melakukan sebuah inisiasi push ke arah Bigetron Red Alliance. Nampaknya cukup sulit juga karena baru saja berhasil untuk membangkitkan Zuxi. Bakal menerima gempuran yang sangat sakit. Yuhai pun ditumbangkan oleh seorang Fidan. UMP Gaming Body yang sangat menyakitkan dan sebuah granat dilontarkan ke arah bagian depan. Zuxi low health banget, belum bisa melakukan revive. Dan itu dia, dari Bigetron Red Alliance pun harus dipulangkan secara utuh karena Rico melakukan inisiasi fight yang benar-benar komit. Dan itu adalah sebuah movement yang memang harus dilakukan dari Rico untuk mereka bisa masuk ke dalam zonanya. Betul sekali, dan kalau kita lihat di belakang dari seorang Zuxi juga ada pemain dari Four Rifles tadi menuju ke area dari dirinya dan bisa menuju ke atau bisa menembak ke arah Zuxi itu sendiri. Dan kita melihat saat ini Tony K ternyata mendapatkan duelo pemain-pemain dari reject yang didapatkan oleh Face Clan. Namun Face Clan juga diincar oleh pemain dari 628. Oh my god, Tony K kakinya sudah mulai terdeteksi dan Rico mendapatkan sebuah angle shot yang sangat enak banget dari bagian atas, melakukan tapping terus menerus ke arah Face Clan. Through the smoke masih bisa mendapatkan satu headshot, bahkan Fidan mengamuk nampaknya untuk di game kali ini. Mereka butuh poin, mereka bermain dari bagian high ground, memiliki advantage yang langsung mereka manfaatkan situasi dan momentumnya juga. Face Clan kali ini terjegal, bahkan dari Four Rifles juga berhasil untuk masuk menerabrak sebuah rumah yang mereka inginkan. The Xavier dipulangkan karena penjaga kos-kosannya berhasil dieliminasi oleh Four Rifles. Ya, kalau kita lihat kembali Forest melakukan tembakan menuju ke arah Sunan, namun Sunan masih bisa menghindari tembakan tersebut. Masih memiliki sebuah cover juga. Forest sudah mendapatkan banyak informasi, namun kalau kita lihat di match kali ini yang sangat-sangat ngegas adalah pemain-pemain dari Rico Infinity. Mereka memulangkan banyak tim, namun kita melihat juga 6 to 8 mendapatkan pemain terakhir dari tim Face Clan. Tapi Eskaton, tim yang tadi baru saya puji, tiba-tiba satu persatu pemain-pemain mereka tersukur ke arah tanah. Tersisa 2 yang masih bisa nembak. Kali ini DWG pun cepat untuk mereka memulangkan pemain-pemain dari Rico Infinity. Yap, bener banget karena mereka punya momentum untuk mendapatkan sebuah golden spot di tengah-tengah. Bahkan dari Four Rifles sedang berusaha untuk mati-matian menyelamatkan kawan-kawannya. Titik tertengah dikontrol oleh Four Rifles, tapi ternyata ada 6 to 8 juga dari area yang berbeda berusaha untuk mengambil eliminasi demi eliminasi dari sudut pandang second floor. Sunan bermain dengan sangat baik untuk sementara waktu. 8 elimination udah diamankan oleh 6 to 8. Ternyata mereka menjadi watchtower sepanjang ini. Ya, kalau kita lihat bahkan ada sebuah granat yang mendapatkan 2 pemain sekaligus berada di satu compound yang sama.
tersungkur ke arah tanah. Taushe datang ke area depan dengan M4-nya 25 peluru. Jump shot mungkin akan coba dilakukan, namun menuju ke area sebuah ruangan FPP dan gagal kali ini karena pertahanan yang dibangun oleh For Rifle cukup kuat. Datang yang kedua akhirnya mendapatkan pemain For Rifle yang berada di area kamar mandi tersebut. Masih ada pemain For Rifle yang sedang melakukan sebuah revive di area luar, namun 628 sudah berada di lantai 2 dan turun terlebih dahulu mencari di manakah sebenarnya revive yang sedang dilakukan oleh pemain-pemain dari For Rifle. Sudah bangkit kali ini masuk ke area depan. Yu yang didapatkan, masih ada Sunan juga melemparkan sebuah smoke terlebih dahulu untuk menutup vision dari lawan-lawannya. Yes, refrag kembali terjadi. Pemburu berhasil dibangkitkan kembali. Reed akan langsung melakukan repositioning. Sunan sudah mulai terdeteksi berusaha untuk naik ke lantai bagian atas juga, tapi ternyata masih belum kedeteksi. Turun lagi ke arah bagian bawah dan Sunan ternyata langsung melakukan back off. Dia lebih memilih untuk menyelamatkan kawannya Sansan nampaknya, tapi masih belum juga. Sunan masih berdansa di bagian luar. For Rifles kali ini bangkit kembali. Unggul dari segi manpower dan langsung saja 628 mengurungkan dirinya untuk melakukan push ke arah For Rifles. Makan seblak, campur bubur. Apa tuh? Kukira nabrak, ternyata kabur. Sangat baik sekali. Namun apa yang dilakukan oleh tim 628 karena mereka tidak terlalu memaksakan untuk bisa memulangkan semua pemain-pemain dari For Rifles. Karena kalau kita lihat Sunan tadi sadar dia sendirian, dia harus menyelamatkan rekannya juga Sanzi yang berada di belakang. Dan dengan penyelamatan tersebut reset kembali dan pemain dari 628 memiliki kesempatan kedua untuk mereka bisa berulang kali mendapatkan sebuah knock ke arah pemain-pemain dari For Rifle walaupun DWG sudah terlalu kuat di area mereka. Ini yang bahaya Action deh. Tapi di Action nggak punya healing kah kayaknya? Tuh kan? Granatnya! Itu dia terlalu berbahaya di bagian belakang, duri dalam daging. Tapi Action udah nggak punya helm, udah nggak punya armor, nggak punya healing kit juga. Jadi hanya bisa memanfaatkan utilities needs yang bakal dilontarkan terus-menerus. Berharap needs-nya connect. Dan ini benar-benar matang banget dilontarkan kembali ke arah bagian depan. Dan it's time for 628 langsung masuk ke arah bagian dalam karena dia tahu adanya yang tumbang di bagian dalam. For Rifle nampaknya kali ini mulai digilas. Sansan ditangkap di bagian belakang juga. Sunan last man standing menembak membabi buta. Dan why by one situation terjadi di dalam sebuah rumah kecil. Gue sampai speechless. Itu kok bisa? Ini dia yang terjadi. Pemain-pemain dari 628 mereka tidak terlalu memaksakan. Mereka mundur, maju lagi dan akhirnya For Rifle rata oleh mereka. Jangan melamun, jangan melongo. Ampun Bang Jago, permainan terlalu kuat ditujukan oleh pemain-pemain dari 628. Namun ternyata Action masih melakukan proning di sana. Juni terus memberikan gempuran ke arah compound dari 628. And it's time again for DWG untuk menjadi third party juga. Tapi Sunan dengan sangat tenang melakukan revive terhadap kawannya. STE Action masih belum ketahuan ada di mana, tapi dengan teman-teman dari DWG sendiri pun informasi sudah mulai digali, sudah mulai didapatkan juga. Juni dengan Fabian sudah mulai masuk ke arah dalam. Akan ada beberapa lontaran nades menuju ke dalam sebuah rumah, tapi masih belum ada yang connect juga. Juni sangat percaya diri sekali, melompat-lompat di bagian luar. Action, lihat movementnya. Red Gaming is real dari bagian belakang dan sebuah nades connect by one get one free dari seorang Fabian. 628 dipulangkan, bahkan Action masih belum terdeteksi dan pada akhirnya DWG berhasil mengejar kesetorannya dia. Poin-poin yang mereka butuhkan mereka dapatkan di match kali ini. Ya kalau kita lihat sangat baik apa yang ditujukan oleh pemain-pemain dari DWG. Setidaknya 7 elimination mereka kumpulkan. Juni dan juga yang lainnya bisa kejar setoran pemain-pemain dari DWG. Mereka bermain dengan sangat baik sekali dan kita tahu bersama lagi dan lagi tim-tim yang mendapatkan winner chicken dinner adalah tim-tim yang berada di lembar yang kedua yang